Apa? Siji, satu. Namanya bingung. Tuhanmu yang satu ini namanya siapa? Mau nyebut ini yang dua, komplain nanti. Mau nyebut yang satu, curiga, yang duanya marah. Mau sebut yang satu, yang lainnya juga nanti protes. Tapi tetap aja disebutnya satu. Ditanya yang mana satu itu? Yang mana yang satu Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang mana? Berat diucapkan, berat. Maka untuk mengatakan satu padahal tiga, muncullah konsep apa itu? Trinitas, Tritunggal. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang tiga menjadi satu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanya orang yang memperbodoh dirinya. Coba tanya, Tuhanmu berapa? Satu. Namanya siapa? Bapak, anak, roh. Namanya siapa? Yahweh. Yang satu tadi anak namanya siapa? Yesus. Yang satu lagi siapa? Roh Kudus. Berapa itu? Satu. Bodoh kan? Iya kan? Memperbodoh, zalim. Karena tiga dibilang satu. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim? Bahlul. Makan tiga, bayar satu. Ah, ini piston hebat, pintar beliau di bawah ini. Gitu teman-teman. Jadi sunat itu adalah tanda berkat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang melakukan ajaran sunat, berarti dia mengikuti berkat tersebut. Itu dalil. Makanya di dalam Islam dikatakan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci itu berlaku bagi orang yang bersunat. Ini ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fitrah itu satu, sunat kulub. Nah, kalau tidak sunat kulub mau kemana? Orang yang tidak sunat kulub itu orang yang tidak suci, orang yang tidak kudus. Tanda-tanda pengikut daripada para nabi, tanda-tanda pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, periksa nonotnya. Kalau nonotnya bersunat, itu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nonotnya pakai payung, kok pakai payung, pakai helm, itu pengikut siapa? Nah ini adik-adik, alhamdulillah sekali lagi saya katakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran kita diperintahkan kemudian untuk mengingat dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus berserah diri. Isqala lahu rabbuhu aslim. Kita harus berserah diri. Perintah Allah sunat. Serahkan diri kita untuk mengikuti perintah itu sunat. Toh tidak ada yang hilang. Cuman kulubnya aja yang menutupi. Kepalanya itu yang dihilangkan. Ya kan? Itu perintah Allah. Maka kita harus mengikuti. Itu namanya kita adalah muslim. Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan. Jangan. Yang menentang firman Tuhan itu iblis. Sekali lagi, yang menentang firman Tuhan itu iblis. Firmannya datang kepada Bani Israel. Firmannya datang kepada Bani Ismail. Semuanya sunat. Tapi ada kemudian sekelompok orang yang memperbodoh diri untuk tidak mengikuti millah Abraham alaihissalam, millah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya orang yang membenci sunnat itu adalah orang yang memperbodoh diri. Nah itu
Itu jelas ya adik-adik sekalian bahwa berbahagialah kita karena kita memberikan pemberkatan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka keturunan kita juga akan melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah pun akan memberkati kita. Allah memberkati orang-orang yang memberkati Nabi Ibrahim dan Allah mengutuk orang-orang yang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, dari segi konsep bertuhan, dari segi ajaran, umat Islam melakukan pemberkatan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, kita umat Islam adalah umat yang diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan agama sebelumnya, agama Dinda Nora, kemudian Dinda J dan juga Dinda Yoga, itu ajaran yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham, bahkan cenderung di dunia apologet, orang-orang pembela kekristenan ini selalu mengatakan bahwa anak Nabi Ibrahim bernama Yismail ini itu anak haram, anak zina, anak yang tidak diinginkan, anak budak katanya. Sehingga dengan demikian mereka telah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya katakan mereka mengutuk? Karena kalau Ismail anak haram, Ismail anak zina, berarti yang melakukan zina siapa? Siapa yang melakukan zina? Sehingga Abraham. lahir Abraham. Apakah itu tidak mengutuk? Mengutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kejadian 12:3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Yang mengatakan Abraham berzina, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Demikian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin, ya Allah. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Handi, monitor Bang Handi ini asli atau palsu ini Bang Handi ini? Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi tadi ada dari Priu ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia kesulitan nggak bisa naik. Ya, ini lagi saya teleponan dulu ya sambil nunggu KTP-nya. Nanti saya naikkan dia. Ya, lanjut dulu. Saya urus dulu nih. Bentar. Baik, silakan teman-teman Kristen yang Kalau mau. naik Kristen, saya diturunkan aja, Fandi, nggak apa-apa deh. Siap itu. Saya nyimak di bawah. Siap, silakan teman-teman Kristen mungkin yang mau bincang-bincang, sharing-sharing, atau mau naik belajar. Kebetulan ada Pak Guru kami ini dari Vatikan, langsung saya datangkan ya. 1 S6, 1 S7 Vatikan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Pastor Romo Pendeta kirim permintaan, typing di bawah. Aku Kristen bang, aku mau belajar sama S6 sama S7 Vatikan. Bang Zuma itu S7 Vatikan teman-teman ya. Kalau Ustadz Alif S6 Vatikan. Silakan teman-teman Kristen. Gimana ceritanya? Saya sampai di Vatikan itu Dinda Alif itu sudah rektor di situ. Ada aja. Iya, di Jawa Tengah itu ya. Jawa Timur apa Jawa Tengah itu Pacitan itu, lupa aku. Burundi Pak Ban, Burundi. Bang Zuma, Iya, gimana Bang? Assalamualaikum. Saya ini kan belum sempat ngobrol sebenarnya dari semalam itu pengen naik, pengen ngobrol, pengen mengucapkan sangat terima kasih atas tamparan yang sangat menusuk hati beberapa waktu lalu kita berdiskusi. Masya Allah. Sampai pada akhirnya ya waktu itu sebenarnya masih ada PR, cuman mungkin dijawabnya tidak dengan Bang Zuma, tapi saya menonton debat-debat Bang Zuma dan diskusi Bang Zuma di YouTube itu. Kan waktu itu saya masih punya PR siapa roh kebenaran itu kan ya Bang? Yang itu Iya. loh, Bang. Yang waktu itu Bang. Iya. Nah waktu Iya, itu. Masya Allah. Iya, saya sangat ingat sekali dan saya banyak sekali menyimak video-videonya sampai hati saya itu gemetar. Bahkan sekarang saya gemetar, selain nonotnya masih sakit jadi gemetar juga karena ketemu Bang Zuma. Gemetar. Allahu Akbar, Masya Iya Allah. benar Bang. Kalau nonot memang sakit banget karena baru kemarin pagi Bang. Jadi masih sakit-sakitnya. Ini Iya. jadi saya pokoknya excited banget, pokoknya seneng banget lah gitu. Terus udah
nggak bisa berkata apa-apa lagi lah gitu sampai Kan gatal. Peri-peri sikit aja kayak disentil sama anak bayi. ini gatalnya itu karena apa ya, gatal bang sebenarnya sama cepet Iya kan. gatal. Gatalnya karena ini kan bang apa belukarnya itu kan ditebas kan, jadi sampai habis kan belukarnya ditebas jadi gatalnya. Iya iya. Apa nih belukar pula yang ditebas. Iya, udah kapok saya. Tapi ini loh Bang Zuma. Bang Zuma ini Jai sama Dinda J sama Dinda Yoga ini mirip-mirip kasusnya ini. Mirip-mirip sama-sama ada bekas bekas apa ya? Tanda cindera mata lah dari keluarga. Iya bang Zuma, ya Itu Bang J kalau lagi kerasa gatel dijemur, kalau enggak rendam air panas biar agak hilang gatel. Kalau digaruk nggak bisa. belum boleh kena air Ustadz. Makan itu deh, makan ikan apa itu? Kalau kami Batak bilang Gabus. haruting, apa namanya itu? Ikan gabus. Gabus. Iya kan gabus. Gabus itu artinya bohong, Ustadz Alif kalau bahasa Batak. Ada gila apanya kak? Ada ngilu-ngilunya kan Jai. Ya kan? Ceput-ceput juga, ceput-ceput. Iya. Udah pokoknya cukup sekali kaponnya, aku nggak mau. Iya, kan obatnya ada kan, Dek? Obatnya kan ada kan? Ada minum. Iya. Obatnya Iya. ada, aku minum asam mefenamat itu sejam itu hilang, Sama tapi penamat untuk menghilangkan rasa sakit. udah gitu cepet-cepet lagi bunda. Tapi dengan cara Gak itu, apa-apa lah. dengan cara itu Bang Zuma, ya Allah, pokoknya aku sambil baca-baca ngehafal ayat pendek sama bersolawat gitu Bang Zuma. Ya Allah, rasanya adem sekali. Mungkin memang bacaannya belum benar, tapi saya sambil dengerin YouTube. Pokoknya saya sudah benar-benar ya udah yakin gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, coba Bang, bacakan dulu. termasuk pintar lo si Jai ini bang. Pintar dia, udah apal berapa ayat dia, pintar dia lo. Udah 5 loh kemarin. Coba bacakan dulu. Bacakan dulu coba Bang Zuma mau dengar itu surah Al-Ikhlas J. Coba Dinda J. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Aduh, cekut-cekut loh. Oke, bentar. Aduh. Aduh, kan gemeteran dilihat Bang Zuma kan. Enggak, santai aja kita. Udah nggak apa-apa, bagus dilihat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nyaris sempurna. Iya, iya. Betul. Coba, Nyaris sempurna. coba Bang Jai. Yohanes 1 nomor 1 original teksnya coba hafal nggak? Enggak, Bang Andi. Harus baca Bang Andi. Jujur Bang Andi. Bang Zuma jujur ya, ketika aku bawa data berdebat dengan Bang Zuma waktu itu, kan itu poin-poinnya aku catat kan Bang Zuma ya. Nah, Iya. itu dari mulai Galatia 3:13 terus yang Bang Zuma bilang itu, terus semuanya aku bawa data bahwa menyatakan Yesus itu Tuhan, begitu Bang Zuma ya. Itu sebenarnya aku baca loh Bang Zuma, itu baca aku Bang Zuma. Jadi aku nggak menghafal, aku pun tidak hafal di luar kepala. Tapi entah kenapa ketika saat aku udah bersyahadat, itu aku kan baca surat pendek, terus kayak sholawat, dengerin Bang Zuma itu ngaji teduh gitu. Tapi ketika aku baca surat pendek kayak Qul huwallahu ahad, itu langsung masuk ke apa ya, ke kepala gitu, ke hati gitu rasanya. Apalagi saya baca dengan ininya itu kan Cak, dengan artinya Cak itu jadi enak gitu rasanya. Dan alhamdulillah hafal sampai sekarang. Udah berapa hari? Udah 5 Masya Allah. surat pendek termasuk Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku ingin memberikan satu kabar gembira ya kepada adik-adik saya yang sudah mu'alaf, khususnya yang laki-laki. Begitu mengucapkan syahadatain, masuk Islam, Anda keluar dari kelompok manusia yang ditengarai nantinya kelak ya digambarkan sama seperti Fir'aun. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel
Yehezkel 32 dari data 28 sampai data 32 itu menceritakan bagaimana Allah murka kepada Fir'aun, dan nanti Fir'aun itu diceritakan di situ akan dibaringkan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Fir'aunnya ini diidentikan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Kalau orang sudah menganggap dirinya Tuhan, berarti dia nggak percaya dengan konsep yang didatangkan oleh Nabi. Yang dia percaya adalah apa yang diyakini dengan dirinya sendiri. Padahal itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Tidak ada dalil yang mengikat dari wahyu dari Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang tidak bersunat itu dibaringkan bersama dengan Fir'aun. Bergembiralah Dinda Yoga dan juga Bang J, karena sudah keluar dari lingkaran tersebut. Yehezkel 32, mungkin adik-adik ini belum pernah baca dengan mendalam. Di situ diceritakan bagaimana kemudian Tuhan menceritakan Bani Edom, kemudian bagaimana Fir'aun diceritakan oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang berasal dari utara yang tidak bersunat itu disekelompokkan dengan Fir'aun. Kalian mau? Mau diidentikan? Gak mau kan? Enggak lah. Ya. Tahu aku. Nah itu dia makanya. Nah, oleh karena itu ya berbahagialah adik-adik ini yang kemudian sudah bersunat. Juga diceritakan di dalam Yesaya 52 nomor 11. Menjauhlah, bahkan diulang kata itu, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di data nomor 1-nya dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam jalanmu. Itu coba. Jadi orang yang tidak bersunat itu disebut orang najis. Orang yang tidak bersunat itu dikatakan sebagai orang yang tidak suci. Itu diterangkan di Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak akan ada seorang pun yang tak bersunat atau orang yang najis, yang nois, yang masuk ke dalammu. Nah, di data nomor 11-nya dikatakan, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Maksudnya, jangan kau tersentuh orang yang tidak bersunat. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Jadi orang yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian Cek. Oh, hilang suara. hilang suara saya. Ada lagi, udah cukup. Iya. Bahkan kembali, disebutkan di dalam Yehezkel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gimana dong? Untung saja adik-adik ini sudah keluar dari lingkaran tersebut. Tapi ada yang menarik. Ketika Tuhan memberikan ancaman-ancaman seperti itu kepada orang yang tidak bersunat, bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 apa yang dikatakan? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk diapain? Dibunuh. Bunuhlah mereka karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Siapa yang diperintahkan dibunuh? Orang yang tidak bersunat. Itu. Sedangkan Paulus mengajarkan jangan kau bersunat, karena kalau kamu bersunat maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Tetapi, nah ini, dengarkan. Tetapi, ketika Tuhan kemudian memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat, Paulus kemudian pasang badan, jangan bersunat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kan menentang firman Tuhan.
menentang Sang Yang Maha Tinggi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia kembali ke Yerusalem, coba Anda intip di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Jemaat biasa tahu nggak data ini? Enggak. Jemaat biasa mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Kocat syukran. Mana ngerti kemudian jemaat biasa tentang data itu enggak. Kejadian Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan? Bertaubat dari apa? Dari melarang orang bersunat. Coba. Bertobat dia. Lalu selain bertobat apa? Dia memberikan persembahan kurban. Kira-kira yang dipersembahkan Paulus pada saat itu apa? Yesus lagi? Gak mungkin kan? Berarti Paulus kembali mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Karena persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah persembahan hewan kurban. Berarti Paulus setelah mengajarkan keluar dari Yerusalem, kurban tak ada lagi, hanya Yesus satu kali kurban. Ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, justru dia juga ikut berkurban kembali, memberikan persembahan. Artinya apa? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Ini jarang diketahui oleh orang Kristen. Hanya orang-orang yang teliti dan menghabiskan waktunya untuk belajar demi menyelamatkan saudara-saudaranya dari dogma dan doktrin barat yang bisa menemukan itu dan menyampaikan itu. Coba, ngerinya itu di mana? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa itu namanya? Ancaman kan? Artinya melarang orang bersunat. Sedangkan Tuhannya Yahudi, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah melanggar perjanjian kekalku. Gila nggak tuh? Bahkan disamakan dengan Firaun. Yeskil 32 nomor 32 diawali dari data nomor 28. Ngeri bang, ngeri deh, ngeri kali. Cuman masalahnya sekarang ya saudara-saudara Kristen kita itu yang penting sudah dibaptis di gereja, kemudian mereka ikut kebaktian bla bla bla, nyanyi-nyanyi dan seterusnya, udah mereka nggak lagi memperdalam materi yang ada di Bible. Kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan. Kalaupun ada yang mendalami materi Bible, maka ya ujung-ujungnya alhamdulillah sama seperti adik-adik ini. Bang Juma, Iya. ini ada Vira ini, itu suaminya namanya Gabriel Antonius. Dia itu sering dengar Bang Juma, dia ingin login juga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga ada di mana? Di WA saya ya. Alhamdulillah. Malam ini sebenarnya dia mau syahadat juga, tapi karena mungkin saya telat live, jadi ditunda besok aja. Itu satu. Kemudian ada juga dari Makassar, juga karena sering mendengarkan diskusi-diskusi kita. Alhamdulillah beliau juga ingin mu'alaf bersama dengan suaminya. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu KTP dan tanda tangan mereka untuk dikirim, untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf. Silakan Bang Handi, silakan. Kalau beliau ini baru ngirim KTP-nya ke saya udah. Nama aslinya ada. Masya Allah. Masih agama Katolik. Tinggal di Tanjung Priuk. Begitu. Coba bisa. Dia kan masih belum mahir. Jadi setengah mati ngajarin naik ke sini gitu loh. Coba. Mas Gabriel. Bisa dibuka mic-nya. Kasih undangan dulu Mas Pan. Biar dia terima. Ya udah. Iya baik. Waalaikumsalam. Mas Ya. Gabrielnya ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Iya Pak Fandi. Ya itu ada Bang Jumanya. Silakan. Bicara langsung. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bang, sebelumnya saya memang agak sedikit bergetar ya dengan apa yang telah disampaikan Bang Zuma di setiap perdebatan melawan beberapa orang-orang Kristen atau OTN yang disebutnya ya Bang ya.
dan Iya. ada beberapa faktor yang membuat saya semakin yakin. Dan karena sejujurnya bang, saya tuh terlahir atau bahkan ada di ruang lingkup dari keluarga Katolik, yang dimana ayah saya itu beragama Katolik yang berasal dari Maluku Tenggara, yang dimana bahkan di desa itu pun tidak ada satupun seorang Muslim. Dan mungkin untuk saat ini saya adalah yang pertama yang akan masuk untuk menjadi umat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin juga ini akan menjadi suatu hal yang menurut saya ini sangat besar mungkin, karena sejujurnya bahkan orang tua saya, mama saya itu sebelumnya berasal dari Maluku Tenggara Bang Zuma. Dia berasal dari Buton, yang dimana Buton. seperti yang kita tahu kan Buton benar. Jadi untuk Buton kan seperti yang kita ketahui di sana kan wilayah kerajaan Muslim. Iya, betul. Jadi untuk mama saya itu memang sebelumnya Muslim Bang Zuma. Muslim, Islam. Islam. Benar. Jadi untuk pernikahan dengan ayah saya pun itu sebelumnya memang sudah ada pertentangan dari pihak keluarga dari mamah. Tapi mungkin karena kerasnya ayah saya, atau mungkin juga saya tidak tahu untuk dari awalnya itu seperti apa, sehingga mama saya itu dimurtadkan lebih tepatnya, atau pindah ke agama ayah saya Katolik. Dan saya baru ingat, saya sangat ingat waktu saya itu masih berusia di 5 tahun, itu mama saya masih belajar agama. Dia masih sering untuk hari Minggu tuh, mereka kan kalau misalnya dari Islam ke Katolik itu selalu datang ke gereja untuk pembelajaran agama ya Bang Zuma ya. Iya. Dan itu mama saya sering melakukan itu, bahkan waktu saya di sore hari dia selalu pulang membawa mainan, membawa apa, dan belajar agama itu. Tapi dan mungkin karena saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu saya, sehingga dari kecil sebenarnya saya itu sekolah dari TK Santa Maria, untuk SD saya di Strada, lebih tepatnya Strada Santo Petrus, di SMP saya Strada Franciscus Xaverius. Dan bahkan untuk yang terakhir pun saya sudah menerima sakramen terakhir untuk pendewasaan, namanya sakramen sih kalau tidak salah itu Krisma, sakramen Krisma. Itu sakramen pendewasaan yang diambil oleh umat Katolik untuk pendalaman iman. Seperti itu Bang Zuma. Tapi karena waktu itu pun saya bahkan menikah dengan istri saya ini melalui jalur pernikahan masing-masing agama, yang dimana istri saya ini masih memeluk Islam dan saya itu waktu itu masih memeluk Katolik. Saat ini juga masih memeluk Katolik untuk di agama dan pernikahan tersebut. Tapi istri saya sebenarnya ingin dimurtadkan juga sebenarnya oleh pihak keluarga, diajari untuk belajar agama, didaftarkan di gereja, tapi saya yang menahan. Saya bilang jangan dulu, karena memang dari SMA, dari sebelum saya menikah, saya sudah terketuk hatinya untuk mencari tahu lebih dalam apa itu Islam, dan kenapa mama saya selalu mengucapkan hal yang tidak baik dengan baginda Rasulullah, yang membuat saya tuh ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih pasti kenapa dengan baginda Rasulullah, dengan Nabi Muhammad ini ada apa, kenapa. Karena kan saya menerima penyampaian yang menurut saya kok kenapa seperti ini, ada apa. Sedangkan baginda Rasulullah yang seperti yang kita ketahui, beliau adalah junjungan yang paling besar yang selalu dimuliakan. Seperti itu Bang Zuma. Jadi untuk saat ini dengan perasaan saya yang ikhlas dan benar-benar tulus, saya ingin meyakini dan memastikan tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, saya menyatakan diri kalau saya ingin menjadi umat dari baginda Rasulullah
Saya ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad, dan saya ingin benar-benar mengetahui lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai Islam, Bang Zuma. Mungkin itu yang bisa saya Insyaallah. sampaikan, Bang Zuma. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Allahumma salli ala Sayyidina. Oke, selanjutnya gimana ini? Apa yang bisa kami bantu gitu? Apakah kita syahadat, habis itu kita belajar tentang Nabi Muhammad, tentang beliau, atau gimana ini? Boleh, Bang Zuma. Baik, Bang Zuma, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memastikan dengan saya bahwa saya benar ingin dari umat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya mau memantapnya itu semua, Bang Zuma, mungkin dengan dibantu, dengan disaksikannya dari beberapa ribu orang ini, untuk memantapkan hati saya dan menjadi bukti untuk saya kelak bahwa saya benar-benar untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah. Itu saya Bisa nggak ingin buka kamera, Dinda? saat ini kalian. Suara saya kedengaran kayaknya. Boleh. Kedengaran. Ya, dibesarkan sahabat kita ini. Belum bisa dia menyuma, tapi saya udah kenal beliau ini. Tangga terus semua administrasinya sudah ada. Daripada menunggu lama, lebih baik disalatkan saja dulu. Saya bertanggung jawab. Oh iya, boleh. Tapi yang bersangkutan mau ndak kemudian saya buka kamera? Akunnya Boleh, jangan boleh, di boleh. privat biar bisa di follow. Coba akunnya jangan di privat, itu akunnya ke privat itu. Bang Enggak, Gabriel. Kita tanya dulu, beliau mau buka kamera nggak supaya kita juga kenal wajah gitu. Betul. Lebih afdol. Mau, Bang? Mau. Oke. Mau. Saya mau. Iya, jangan di privat kalau gitu, mohon izin Bang Handi, jangan di privat. Kemudian tolong supaya teman-teman di follow untuk mencapai Iya, baik. 1000 ya. Mohon izin saya. Ya turun dulu baru atur setelannya ya, supaya jangan privat. Baik, Bang. Nanti naik kembali ya, kalau sudah di setel baru naik kembali. Di follow dulu akun saya, di follow dulu. Baik, Bang. Iya, Oke, di Bang. tunggu ya. Bang Tekan Gabriel. Saya turunkan dulu ya, diatur dulu setelan TikToknya ya, supaya bisa di follow ya. Saya turunkan dulu ya. Kita tunggu sebentar ya Bang Zuma ya.